Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Orang-orang berpendidikan kok bisa salah mengambil kebijakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi Studycast dengan judul Belajar di Tengah Ketidakpastian Kurikulum. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Setiap tahunnya, ribuan siswa di Indonesia dihadapi oleh perubahan kurikulum. Kira-kira apa sih dampaknya bagi mereka? Kemudian, bagaimana cara mereka beradaptasi? Dan apakah sistem pendidikan di Indonesia sudah siap? Ada beberapa fenomena menarik terkait Studycast permasalahan kurikulum di Indonesia. Yang pertama adalah sering bergantinya kurikulum. Permasalahan utama adalah sering bergantinya kurikulum dimulai dari kurikulum KBK, KTSP, kurikulum 2013 sampai kurikulum Merdeka. Masalahnya adalah kurikulum yang baru belum sempat berjalan secara maksimal, tetapi sudah diganti oleh kurikulum yang baru. Yang kedua, tidak sesuai dengan kebutuhan zaman. Banyak pihak yang menilai bahwa kurikulum di Indonesia itu tidak relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Misalnya, masih banyak pembelajaran teoritis yang tidak dibarengi oleh keterampilan praktis. Padahal seharusnya dalam dunia kerja dan dunia industri dibutuhkan keterampilan praktis seperti komunikasi dan sebagainya. Yang ketiga, kurangnya pelatihan untuk guru. Masih banyak guru yang merasa kewalahan dengan perubahan kurikulum, perubahan metode pembelajaran, dan juga perubahan teknologi. Padahal seharusnya guru itu memiliki kemampuan untuk melakukan pembelajaran kepada murid dan juga memberikan pengetahuan sesuai dengan keterampilannya. Yang terakhir, ketimpangan fasilitas dan akses pendidikan. Masih banyak sekali daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang ada di kota. Padahal kurikulum yang ideal membutuhkan fasilitas yang memadai dan merata di seluruh sekolah. Bagaimana saran dan solusi dari pemerintah terkait masalah tersebut? Nah, pemerintah dapat mengatasi masalah tersebut dengan beberapa solusi strategis, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Contohnya itu adalah penyempurnaan dan stabilisasi kurikulum, di mana hal itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu evaluasi mendalam, konsistensi kebijakan, dan fleksibilitas teratur. Yang pertama itu evaluasi mendalam, di mana pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif terhadap kurikulum yang sudah ada seperti kurikulum Merdeka, kurikulum 2013, dan lainnya dengan melibatkan ahli pendidikan, guru, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Yang kedua itu ada konsistensi kebijakan, di mana menetapkan kurikulum yang stabil dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5-10 tahun dengan adanya perubahan berdasarkan evaluasi, bukan berdasarkan yang dibuat oleh pemerintah. Dan yang terakhir itu fleksibilitas teratur, di mana kurikulum harus memiliki konten yang tetap, tetapi memungkinkan sekolah untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan anak. Evaluasi dan penelitian pemerintahan. Pemerintah harus mengevaluasi dan melakukan riset secara berkala terhadap kurikulum yang ada, seperti kurikulum Merdeka yang dilakukan uji coba di sekolah-sekolah penggerak yang sebelum disebarluaskan secara nasional. Yang kedua, ada pelatihan guru dan dukungan implementasi. Yang pertama, dengan pelatihan intensif. Guru harus diberikan pelatihan khusus untuk memahami kurikulum baru, termasuk dengan model pembelajaran yang efektif. Yang kedua, dengan panduan yang praktis, dengan menyediakan platform dan modul-modul seperti RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan bank-bank soal yang dapat diakses secara mudah. Solusi dari kita sebagai mahasiswa, kami sadar perubahan sistem pendidikan nggak bisa cuma dibebankan ke pemerintah. Semua guru, siswa, orang tua, dan masyarakat punya peran penting. Selain solusi dari pemerintah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.
Contohnya pemanfaatan teknologi pendidikan seperti penggunaan platform pembelajaran online. Jadi daripada cuma mengeluh, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan sama-sama. Untuk para orang tua dan masyarakat, peran kalian gak kalah penting. Ikut mengawasi arah kebijakan pendidikan bisa jadi salah satu dorongan besar buat perubahan. Untuk para siswa, termasuk kami mahasiswa, kita harus aktif mencari ilmu dimanapun dan kapanpun. Tidak harus menunggu disuapi, dan kita juga harus siap beradaptasi dengan sistem yang terus berubah. Setelah menelaah permasalahan pendidikan kurikulum Indonesia, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi sangat kompleks dan saling berkaitan. Permasalahan kurikulum pendidikan di Indonesia mencakup beberapa hal utama. Yang pertama, terlalu sering mengganti kurikulum. Yang kedua, isi kurikulum yang tidak relevan dengan perubahan zaman. Yang ketiga, tidak adanya pelatihan untuk guru. Dan yang terakhir, kesetimpangan fasilitas pendidikan antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan adanya kurikulum yang stabil, relevan, dan inklusif. Didukung oleh pelaksanaan pelatihan guru yang merata dan pemerataan akses pendidikan. Dengan pendidikan yang baik akan menciptakan generasi yang baik dan mampu menghadapi masa depan.